Kamu diminta untuk buat perjanjian perkawinan sama pasangan kamu, tapi kamu malah menganggap dia nggak tulus, nggak percaya, atau hitung-hitungan. Yuk sini-sini merapat. Kita bahas perjanjian kawin atau yang biasa kalian tahu perjanjian pranikah. Sebelum gue lanjutin, gue mau sedikit kasih tahu ke kalian dulu tentang perbedaannya kata-kata kawin sama nikah. Dosen gue pernah bilang, kalau nikah itu sebenarnya artinya bersenggama, tapi kalau kawin itu artinya membuat perjanjian. Maka dari itu sebenarnya yang betul disebutkan adalah kawin atau perkawinan. Makanya di KTP kalian pasti sebutannya adalah belum kawin atau kawin, bukan belum nikah atau menikah. Dan juga undang-undang adalah undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Hayo, selama ini siapa yang suka melesetin kata-kata ini? Nah, perjanjian kawin ini diatur di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Apa aja sih manfaat kalau kita ini membuat perjanjian kawin? Yang pertama adalah perjanjian kawin ini tentu memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri. Karena memisahkan otomatis tidak tercampur ya. Yang kedua, hutang menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri ini. Nah, karena adanya hal itu, maka jika ingin pengajuan kredit, suami atau istri ini nggak perlu persetujuan dari pasangannya. Begitu juga, jika ingin menjual aset atau harta kekayaannya, itu nggak perlu persetujuan dari pasangannya juga. Nah, yang relate pada poin 2 ini, gue punya cerita yang mungkin bisa dijadikan contoh. Seperti yang kalian tahu, pekerjaan gue itu membantu orang untuk membeli rumah. Dan banyak customer yang memutuskan membeli rumah secara KPR, tentunya kan ini kredit. Kalau tidak ada surat pisah harta atau perjanjian kawin ini, maka membutuhkan persetujuan dari pasangannya. Sebut saja customer gue ini Ibu Mawar ya. Nah, jadi Ibu Mawar ini udah booking fee, bahkan udah bayar DP untuk membeli rumah secara KPR. Tapi waktu pas mau akad, Ibu Mawar ini tidak bisa membawa pasangannya untuk menyetujui kreditnya tersebut. Nah, kenapa sih bisa begitu? Ternyata Ibu Mawar itu telah berpisah sama suaminya tanpa kejelasan. Jadi suaminya nggak tahu kemana. Akhirnya Ibu Mawar kesulitan untuk melakukan akad kredit ini. Coba kalau misalnya ada perjanjian kawin, hal ini nggak mungkin terjadi. Contoh kedua, sebut saja Ibu Melati. Ibu Melati ini juga nggak bisa nih ngajuin KPR karena namanya blacklist. Nah, kenapa sih kok bisa namanya blacklist padahal beliau merasa tidak pernah ada tunggakan atau kredit macet? Ternyata suaminya yang sudah berpisah dengan beliau ini memiliki kredit macet di tempat lain. Padahal suaminya ini sudah diduga sama wanita lain. Selanjutnya yang ketiga, warisan lebih terjamin akan sampai ke pihak yang tepat. Ini jika salah satu pihak suami atau istri mendapatkan warisan dari orang tuanya, maka warisan tersebut akan menjadi hak miliknya sendiri. Nggak jadi harta gono gini dengan suaminya atau istrinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecuali dia dengan sadar mengalihkan harta kekayaannya ini ke pasangannya. Oke, yang nomor 4 ini agak nyambung-nyambung dikit nih sama yang nomor 3. Yang dimana perjanjian kawin ini bisa menghindari motivasi atau niat yang kurang sehat dalam perkawinan. Untuk poin nomor 4 ini, gue juga punya cerita yang mungkin bisa kamu jadikan contoh. Jadi ada satu pasangan yang terpaut usianya jauh lebih muda, si istri 20 tahun, dan menjalani kehidupan pernikahan itu sudah 20 tahun, dan memiliki 3 orang anak. Anaknya yang paling besar itu sudah kuliah, dan sudah hampir lulus kuliahnya. Dari awal pernikahan, mereka memiliki kehidupan perekonomian yang sangat baik, bahkan berlebih. Karena suami bekerja sebagai karyawan di perusahaan internasional, dan memiliki penghasilan yang cukup besar, bahkan bisa dibilang sangat besar ya. Tapi pada saat suami ini udah pensiun, 2 tahun dari usia pensiun si suami, istri tiba-tiba meminta cerai dengan berbagai alasan. Si istri ini merasa suaminya sudah tidak produktif lagi. Bahkan dia mengalami downgrade, yang dimana tadinya rumahnya yang begitu besar dijual dan harus pindah ke rumah yang lebih kecil, agar sisa dana dari penjualan rumah tersebut bisa dijadikan dana pensiun oleh satu keluarga ini. Tapi mungkin istri ini merasa masih muda dan merasa masih bisa sih dapetin suami baru lagi yang lebih muda dan produktif. Dan for your information,
Si istri ini selama berpuluh-puluh tahun berumah tangga itu nggak pernah bekerja, which is nggak pernah menghasilkan apapun ya soal materi di dalam rumah tangga ini. Waktu istri ini menggugat cerai kepada suami, suami ini merasa nggak mau membagi harta gono gininya sepeser pun untuk si istri. Karena merasa selama ini istrinya nggak pernah menghasilkan apapun. Nah, coba kalau ada perjanjian kawin, apakah terjadi hal seperti ini? Dari beberapa contoh yang gue ceritain tadi, gimana menurut kamu? Kira-kira perjanjian kawin ini ada malah bikin menunjukkan ketidakpercayaan atau keraguan, atau malah kita sebenarnya tulus banget sama pasangan kita, sampai nggak apa-apa tuh ada perjanjian kawin demi keamanan bersama.